Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan dengan segala situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Varian baru COVID-19 yaitu Omikron bukan hanya melanda Indonesia, tapi melanda seluruh dunia. Namun kami percaya Engkau tahu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi Engkau tahu. Namun Engkau membiarkan hal ini terjadi. Tentu Engkau punya rencana, Engkau punya kehendak. Dan kami sebagai makhluk ciptaan-Mu hanya tunduk pada kehendak Engkau. Kami tetap menjalani kehidupan ini. Karena hidup mati manusia ada di tangan Engkau. Jika belum waktunya kami untuk dipanggil Engkau, walaupun kami terdampak secara positif oleh virus corona, tapi kami akan pulih, kami akan tetap sehat kembali dan beraktivitas sepanjang Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Hari ini kembali kami melanjutkan pembahasan kami tentang kitab kehidupan. Mohon Tuhan Yesus pimpin kami, sertai kami, sehingga rahasia kebenaran firman-Mu, rahasia kerajaan sorga dibukakan bagi kami, agar iman kami bertumbuh, khususnya di masa-masa sulit, di masa virus corona ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini yang akan kita kupas adalah lanjutan minggu yang lalu di sesi yang ke-6. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan, awalnya tuh saya hanya siapkan beberapa sesi. Tapi setelah saya gali kitab kehidupan itu, ternyata banyak rahasia-rahasia, banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan munculkan. Sehingga tanpa disadari, semakin saya gali, akhirnya muncul sampai 8 sesi. Dan ini adalah sesi yang ke-6. Dan sesi ke-6 itu adalah lanjutan minggu yang lalu. Bagaimana namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Oke. Seperti biasa, sebelum saya kupas isi dari setiap judulnya, saya akan mengulang kembali resume secara ringkas pelajaran yang sudah lalu. Kita akan lihat pelajaran sesi yang kelima dengan tujuan agar Bapak Ibu nyambung dengan sesi-sesi yang akan datang ataupun sesi yang sebelumnya. Khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung di sesi yang ke-6 ini. Kita akan lihat resumenya pelajaran sesi yang kelima. Di dunia ini ada yang namanya kerajaan, tapi juga ada kerajaan sorga. Jadi ada dua macam kerajaan. Kerajaan duniawi dan kerajaan sorgawi. Syarat terbentuknya sebuah kerajaan, baik itu kerajaan duniawi maupun kerajaan sorgawi adalah sama. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu adalah adanya wilayah. Sebuah kerajaan tidak akan terbentuk. Sebuah kerajaan tidak akan bisa terbangun ketika tidak memiliki wilayah. Bagaimana mungkin sebuah negara itu menyewa lahan atau menyewa satu tempat untuk mendirikan kerajaan? Tidak bisa. Kalau bisnis mungkin bisa sewa tempat, karena itu skala kecil. Kalau berbicara negara ini, berbicara rakyat yang banyak, dengan sendirinya tidak bisa menyewa. Sampai hari ini di Timur Tengah antara Palestina sama Israel. Israel sudah lama merdeka, tapi sampai hari ini Palestina berusaha mendapatkan kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena sengketa wilayah. Itu yang terjadi. Nah, ada wilayah, kemudian ada rakyat. Jika ada wilayah tanpa rakyat, itu hanya lahan kosong. Itu hanya hutan belantara. Karena itu sebuah negara baru bisa terbentuk jika ada wilayah juga ada rakyat. Lalu syarat yang ketiga adalah ada pemerintahan. Ketika wilayah ada, rakyat ada, tanpa pemerintahan, Anda bisa bayangkan seperti apa? Pasti itu akan terjadi hukum rimba, terjadi kekerasan, terjadi kekacauan. Dan terjadi berbagai macam kejahatan-kejahatan. Terutama korupsi. Indonesia termasuk negara yang sudah baik
sudah tertib dan hukumnya juga sudah lumayan tegas, tetapi korupsi tetap saja merajalela yang berdampak sangat parah terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, ini adalah ini adalah 3 syarat terbentuknya kerajaan dunia. Lalu bagaimana dengan kerajaan sorga? Sama. Kerajaan sorga pun sama harus memiliki ada 3 syarat ini. Ada wilayah. Di Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat ketiga Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Itu wilayah kerajaan sorga. Di mana wilayahnya? Sebelum kita meninggal, mungkin kita tidak akan sampai ke sana. Lalu yang kedua adalah rakyat. Rakyat dari pemerintah, rakyat dari kerajaan sorga itu siapa? Saya, Anda, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi rakyat kerajaan Allah. Tentu untuk bisa menjadi rakyat kerajaan Allah harus memenuhi persyaratan. Lalu ada pemerintahan kerajaan Allah, di mana Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri akan duduk sebagai pimpinan tertinggi. Ada rasul-rasul, ada penatua-penatua. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menjadi rakyat kerajaan Allah, itu yang paling penting. Bagaimana supaya kita bisa menjadi rakyat kerajaan sorga? Yang paling pertama itu adalah harus mendapatkan status kewarganegaraan sorgawi. Anda tidak akan mungkin bisa menjadi penghuni kerajaan sorga jika engkau belum menjadi warga negara kerajaan sorgawi. Kita lihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di Filipi pasal 3:20 Paulus jangan jelas menekankan tentang kewarganegaraan. Dan kewarganegaraan yang dimaksudkan Paulus itu tentu bukan kewarganegaraan duniawi. Tadi saya sudah katakan ada kewargaan duniawi, ada kewargaan sorgawi. Bandingkan juga tulisan Paulus di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Perhatikan kata yang saya berikan klip di sini. Bapak Ibu, kewargaan kita ada di sorga, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi Paulus menekankan tentang sebuah status legal, status resmi tentang kewarganegaraan. Di dunia pun sama. Ketika engkau tidak tercantum sebagai warga negara di sebuah negara, maka engkau menjadi penduduk ilegal. Misalnya, kita suatu saat pergi ke luar negeri. Kita mungkin punya paspor, tapi kalau sudah deadline atau sudah kadaluarsa, baik fiskal kita, paspor kita, maka kita dianggap sebagai pendatang gelap. Karena kita belum tercatat di sana. Betul? Karena itulah, jangan jadi penghuni-penghuni gelap kerajaan sorga, dan Anda pasti tidak akan bisa jadi penghuni di sana. Untuk bisa menjadi penghuni kerajaan sorga, maka kita harus mendapatkan syarat, yaitu menjadi warga negara sorgawi. Selanjutnya, bagaimana supaya bisa menjadi warga negara sorgawi? Syaratnya itu adalah pendaftaran. Artinya nama Bapak Ibu harus didaftarkan di dalam kitab kehidupan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bandingkan juga Ibrani 12 ayat 23. Kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Perhatikan dua kata yang saya tekankan di sini. Karena namamu terdaftar di sorga. Dan Tuhan Yesus sendiri pun menegaskan, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, namamu harus terdaftar di sorga. Dan ketika didaftar, berarti dicatatkan di dalam kitab kehidupan. Sama juga penulis kitab Ibrani juga mengatakan hal yang sama. Namamu terdaftar di sorga. Jadi dimulai dari pendaftaran. Okay? Dimulai dari pendaftaran. Sama juga di kerajaan dunia. Agar Anda bisa menjadi warga negara di sebuah negara, kita bisa menjadi orang Indonesia, kita punya nama harus didaftarkan. Kalau di Indonesia ada Dukcapil, ada catatan sipil, betul?
Jadi setiap ada kelahiran, kita punya akta kelahiran, lalu ada pencatatan, kita laporkan, dan sebagainya. Ada kematian pun kita harus laporkan. Makanya ada akta kelahiran, ada akta kematian. Supaya jumlah warga negara di Indonesia itu jelas. Yang mati nggak dicatat, yang hidup nggak dicatat. Ini kan kacau balau datanya. Pasti masalah. Nah demikian pula di dalam kerajaan sorga. Harus didaftar dulu. Nah ini menarik nih. Menarik tentang pendaftaran. Dengan kecanggihan teknologi, transportasi dan informasi, melakukan pendaftaran di berbagai organisasi, instansi pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tentu tidak masalah. Khususnya ketika virus corona menyerang di muka bumi ini, yang namanya pendaftaran secara online itu sudah menjadi sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kita mau berobat ke rumah sakit atau mau swab dulu, kita daftar dulu. Pakai apa? Pakai online. Jadi begitu di HP kita daftarkan nama kita, sudah link, nama Anda sudah tercatat di rumah sakit A, B, C, D, supaya engkau bisa swab di sana. Jadi ketika engkau datang, engkau sudah tidak perlu pendaftaran lagi. Nah ini kecanggihan teknologi manusia. Beda dengan dulu. Untuk kita bisa daftar berobat ke rumah sakit, kita daftar dulu. Tapi sekarang banyak kemajuan-kemajuan karena teknologi manusia. Tapi ini di dunia. Tapi bagaimana dengan di sorga? Kan Tuhan Yesus berkata, namamu harus terdaftar. Okay? Dengan teknologi apa? Dengan kecanggihan seperti apa? Jalur media apa? Sehingga namamu bisa terdaftar di sorga. Bagaimana tuh? Handphone apa yang harus kita pakai? Merek apa? Produk apa? Supaya nama kita bisa tercatat di sorga. Dan apakah di sorga sudah ada online dengan HP Anda? Nah itu masalah betul. Tapi ketika Alkitab mengatakan, ketika Tuhan Yesus mengatakan namamu terdaftar di sorga, berarti Tuhan pasti memberikan cara untuk mendaftarkan nama kita di sorga tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau tidak, kan jadi aneh. Okay? Nah masalahnya adalah apakah kita sudah menemukan cara, sudah menemukan jalur untuk mendaftarkan nama kita? Pada pertemuan yang lalu saya sudah kupas bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau telah mendirikan gereja. Sudah mendirikan gereja. Nah kita akan lihat kembali. Karena nanti gereja inilah yang punya peran penting di dalam mendaftarkan nama Anda. Agar nama Anda tercatat di sorga, Anda harus cari dan masuk ke gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi. Agar nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan, terdaftar di sorga, Anda harus cari dan juga masuk ke gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, bukan gereja yang didirikan oleh manusia. Lihat kembali bagaimana ciri khas gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Matius 16 ayat yang ke-18. Kita lihat Injil Matius 16 ayat yang ke-18. Walaupun di dunia ini terdapat begitu banyak gereja, namun tidak semua gereja itu didirikan oleh Tuhan. Gereja yang didirikan Tuhan Yesus memiliki dua otoritas seperti yang ditegaskan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kita lihat ayatnya. Inilah otoritas gereja yang didirikan Tuhan. Matius 16 ayat 18-19. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu tangkap nggak makna di sini? Dan dari sini kita bisa melihat ada dua otoritas gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Dua otoritas dari gereja milik Tuhan Yesus. Nah, dari dua otoritas inilah kita bisa mendalami. Nanti akan terkoneksi link bagaimana namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita lihat otoritas pertama adalah alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, gereja milik Tuhan Yesus
Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus bisa menjamin keselamatan Anda. Jadi gereja lokal itu jangan main-main. Gereja lokal itu punya peran penting. Jadi Anda nggak bisa abaikan kenapa kita perlu mendirikan gereja. Kenapa Anda perlu menghadiri ibadah-ibadah di gereja. Karena gereja yang didirikan Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan untuk Anda. Lalu otoritas yang kedua adalah apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Artinya apa? Memiliki koneksi langsung dengan kerajaan sorga. Jadi gereja milik Tuhan Yesus itu punya hubungan, punya koneksi. Karena gereja milik Tuhan di dunia ini adalah duta-duta kerajaan sorga. Nah, hanya duta kerajaan sorga yang punya link langsung, punya koneksi langsung dengan kerajaan sorga. Wah, luar biasa. Okay. Karena itulah seringkali banyak pendeta itu salah menangkap makna apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Selalu ditafsirkan ke arah perpuluhan-perpuluhan. Padahal itu salah besar. Kekacauan penafsiran. Betul? Itu sebuah doktrin yang ngawur. Nah, padahal di sini itu berbicara tentang koneksi antara gereja milik Tuhan dengan sorga. Sehingga ketika punya koneksi antara gereja dunia dengan kerajaan sorga dengan sendirinya melalui gereja ini, maka namamu akan terdaftar di sorga. Kita kupas lebih jauh masalah ini. Dua otoritas gereja milik Tuhan. Yang pertama adalah tidak dikuasai oleh alam maut. Lihat kembali ayat yang ke-18 yang sudah kita baca tadi. Alam maut tidak akan menguasainya. Beberapa waktu yang lalu pada pelajaran pertama, saya sudah kupas setelah manusia meninggal. Ada dua tempat penampungan yang Tuhan sediakan. Yang pertama itu adalah Firdaus, yang kedua itu adalah alam maut. Firdaus itu walaupun bukan sorga sesungguhnya, tapi itu sudah ada bagian dari sorga. Firdaus itu dari mana? Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, Firdaus itu adalah tingkat yang ketiga dari sorga. Itu sudah bagian dari sorga. Sedangkan alam maut, itu walaupun bukan neraka, tapi itu adalah satu tempat penyiksaan, satu tempat yang sudah mengerikan, sudah ada gambaran, bayangan tentang penderitaan kekal di neraka. Tuhan Yesus memberikan satu kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin setelah meninggal. Orang kaya itu dibakar, disiksa di tempat alam maut. Disiksa di sana. Nah, Firdaus maupun alam maut, ini hanya tempat penampungan sementara. Orang yang masuk ke Firdaus itu pasti sewaktu penghakiman akhir zaman itu pasti masuk neraka punya. Sudah tidak bisa dihindari. Sedangkan orang yang ada di dalam Firdaus nantinya yang akan masuk ke sorga. Karena semua penghakiman itu baru akan dilakukan oleh Tuhan pada akhir zaman setelah dunia ini dimusnahkan. Nah, itu pelajaran-pelajaran itu sudah saya kupas pada waktu yang lalu. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendalami kembali bisa melihat kembali. Alam maut adalah satu tempat penyiksaan. Kita lihat dulu Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut dan ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Sangat kesakitan dalam nyala api ini. Walaupun alam maut itu hanya tempat penampungan sementara bagi orang yang tidak masuk sorga. Namun di tempat itu sudah mulai mengalami siksaan yang mengerikan. Perhatikan yang dialami oleh orang kaya ini. Apa yang dialami? Ia menderita sengsara di alam maut. Kata menderita itu sudah memberikan gambaran tersiksanya. Tapi di kata sengsara, sudah menderita sengsara itu adalah penekanan yang serius. Bukan hanya menderita tapi sengsara. Di mana mengalami penderitaan sengsara itu? Di alam maut. Bagaimana sengsaranya? Orang kaya itu mengalami langsung. Dia berkata,
Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi bahasa Indonesia itu ada penekanan kata sandang. Kesakitan itu sudah memberikan gambaran cukup mengerikan. Lalu ditambah kata sangat-sangat mengerikan, itu adalah gambaran siksaan, gambaran penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan dia berkata, itu ada di nyala api. Jadi alam maut itu sendiri sudah ada siksaan, gambaran api neraka. Tapi itu bukan api neraka. Karena itu adalah tempat penampungan sementara bagi orang-orang yang hidupnya tidak beres, yang tidak percaya Tuhan Yesus, hidupnya penuh dengan berbagai kejahatan, hawa nafsu, dan sebagainya. Sampai akhir zaman penghakiman, barulah ditentukan orang ini masuk ke sorga atau masuk ke neraka. Satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari siksaan alam maut itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di Roma pasal 7 24 sampai 25 Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Lalu dia berkata, "Hanya Yesus Kristus." Jadi Paulus sendiri sangat jelas menekankan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Yesus Kristus. Tapi bagaimana supaya kita bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus? Anda harus masuk ke gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Gereja milik Tuhan Yesus. Lihat kembali di Matius 16 ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi, agar Anda terhindar dari siksaan di alam maut, engkau harus masuk ke gereja milik Tuhan Yesus. Apalagi di dalam Alkitab mengatakan gereja adalah tubuh Tuhan. Artinya, ketika kau masuk ke dalam tubuh Tuhan, maka engkau akan terhindar dari alam maut. Engkau akan dilindungi, engkau akan diproteksi, engkau akan diselamatkan. Jadi betapa pentingnya gereja lokal itu. Jadi betapa pentingnya Anda menemukan dan mengenal gereja milik Tuhan. Lalu otoritas yang kedua, memiliki koneksi langsung dengan sorga. Lihat ayat 19. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga." Nangkap tidak maksud di dalam ayat ini? Perhatikan kata, "Ku berikan kepadamu kunci kerajaan sorga." Saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, dan dia fokuskan kepada Petrus. Oke, Petrus, aku akan berikan kunci kerajaan sorga. Apa sih maksud dengan kunci kerajaan sorga? Diberikan kunci kerajaan sorga itu artinya diberikan otoritas atas sorga. Sama seperti kita punya sebuah rumah. Ketika kita serahkan kunci ke rumah kita kepada seseorang, maka kita berikan kepercayaan kepada orang itu, kita berikan otoritas kepada orang itu, kita berikan hak kepada orang itu. Kuasai rumah ini, Anda bebas masuk ke rumah ini, betul? Karena itu jika ada orang masuk tidak lewat membuka kunci, mendobrak pintu, itu pasti maling. Betul nggak? Karena itulah ini otoritas. Sama halnya ketika Bapak Ibu yang saya kasih, jadi ketika Tuhan sudah memberikan otoritas kepada gereja, maka gereja akan memiliki hak istimewa. Tentu tidak semua gereja yang akan mendapatkan hak istimewa itu, tapi harus gereja milik Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Artinya adalah diikat di dunia, nama Anda itu didaftarkan sebagai jemaat gereja milik Tuhan Yesus. Secara otomatis nama Anda akan terdaftar, nama Anda akan terikat di sorga dan tercatat di dalam kitab kehidupan. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga urusan Anda. Karena saya sudah jelaskan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan main-main dengan gereja lokal. Kalau gereja itu adalah milik Tuhan Yesus, maka gereja lokal itu punya koneksi langsung dengan sorga. Dalam dunia rohani Anda tidak bisa melihat, betul? Anda mau percaya apa enggak? Nah, kalau Anda tidak percaya, sama juga Anda tidak percaya perkataan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata kok, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Artinya punya hubungan langsung, punya link
Jadi ibaratnya itu, kalau kita telepon, begitu kita tekan nomor ini, akan terkoneksi langsung ke nomor yang kita tuju. Kita bisa bicara dengan orang ini, baik di antar kota, di dalam antar daerah, di satu negara, antar luar negeri. Misalnya, ketika Presiden Jokowi menekan nomor telepon dari Presiden Amerika, Joe Biden, otomatis akan terkoneksi link. Maka Presiden Jokowi bisa bicara dengan Presiden Amerika Serikat. Walaupun dipisahkan oleh jarak lautan benua yang begitu jauh. Tapi sudah terlink. Dan apakah kita bisa melihat link yang terkoneksi? Tidak bisa, betul. Dan itu terkoneksi hanya lewat satelit, jaringan udara. Nah, kalau di teknologi manusia pun bisa seperti itu. Presiden Jokowi tidak sambung kabel dari handphonenya sambung sampai handphonenya Joe Biden. Nggak terkoneksi, tapi melalui satelit. Akhirnya mereka berdua antar kepala negara bisa bicara. Kita nggak melihat jaringan udara itu koneksinya seperti apa, betul? Nah, itu adalah gambaran gereja milik Tuhan. Ketika namamu terdaftar di dalam gereja milik Tuhan, maka otomatis akan terdaftar di kitab kehidupan milik kerajaan Allah. Dengan catatan gereja milik Tuhan. Saya harus katakan gereja milik Tuhan. Karena tidak semua gereja itu adalah milik Tuhan. Itu masalahnya. Hanya gereja milik Tuhan yang bisa mendaftarkan nama kita. Lihat Ibrani 12 ayat 22-23. Perhatikan ciri khas gereja milik Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Bapak Ibu perhatikan di sini, di ayat 22 itu berbicara tentang kerajaan sorga. Di sini menyinggung tentang beribu-ribu malaikat, kumpulan yang meriah. Di mana malaikat itu berada? Pasti ada di sorga. Oke? Lalu ayat yang ke-23, jemaat anak-anak sulung. Artinya ini berbicara tentang sebuah gereja. Karena gereja itulah jemaat. Gereja adalah tubuh Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Artinya aku akan mendirikan gerejaku. Karena gereja, arti kata sempitnya itu adalah gedung. Sedangkan kata luasnya itu adalah jemaat. Jadi Tuhan berbicara, dia akan mendirikan sebuah jemaat, akan mendirikan sebuah gereja. Lalu ciri khas gereja milik Tuhan itu seperti apa? Nah, itu yang paling penting. Paling penting itu. Jemaat anak-anak sulung ini menunjuk gereja Tuhan Yesus. Dia adalah anak sulung. Hanya gereja yang didirikan Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus, yang bisa mendaftarkan nama Anda dalam kitab kehidupan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 tadi, namamu ada tercatat di dalam kerajaan sorga, maka Tuhan pasti memberikan jalur bagaimana cara mendaftarkan namamu. Kan gak mungkin Tuhan mengatakan gini tapi tidak memberikan solusi. Tuhan adalah Tuhan yang solusi. Perhatikan ciri khas gereja milik Tuhan yang bisa mendaftarkan nama Anda ke sorga. Di sini ada kata Bukit Sion. Dalam perjanjian lama, Bukit Sion itu menunjukkan rumah Tuhan yang didirikan oleh Salomo. Nah, koneksi hari ini, rumah Tuhan itu menunjukkan gereja milik Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Kalau Anda memahami kebenaran Alkitab, kalau Anda adalah seorang pengajar Alkitab, maka Anda akan temukan banyak benang-benang merah, banyak link antar perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena ketika kita memelihara Bukit Sion, maka kita akan gali apa sih Bukit Sion ini, lalu koneksi. Paling sulit itu adalah mengkoneksikan ayat ini dengan ayat yang lain. Sehingga terbangun menjadi satu pondasi teori, menjadi satu pondasi kebenaran yang bisa kita sampaikan kepada jemaat. Bapak Ibu perhatikan Bukit Sion tadi. Bukit Sion ini berbicara tentang rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga.
akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan dari firman Tuhan dari Yerusalem." Bapak Ibu, lihat nubuat dari Nabi Yesaya ini. Beberapa kata yang ingin saya fokuskan di sini. Perhatikan kata gunung tempat rumah Tuhan. Oke? Gunung tempat rumah Tuhan. Nah, ini berbicara apa? Nah, berbicara tempat Salomo mendirikan bait Allah. Lalu di mana sebenarnya Salomo mendirikan bait Allah? Kalau Bapak Ibu lihat, Abraham pernah mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Betul? Di mana dia persembahkan? Di Gunung Moria. Nah, ternyata Gunung Moria itu setelah saya coba telusuri, ternyata itu adalah Sion. Setelah waktu atau dikenal dengan kota Daud. Karena sewaktu Daud menjadi raja, itu dijadikan sebagai ibu kotanya. Kota Sion. Dan setelah anaknya menjadi raja, akhirnya di Sion, di Gunung Moria, tempat Abraham pernah mempersembahkan anaknya, didirikanlah bait Allah atau bait suci yang pertama. Kita lihat tempat gunung tempat rumah Tuhan, rumah Allah Yakub. Lalu ada kata Sion. Nah, terkoneksikan? Di Ibrani pasal 12 tadi sudah dikatakan, di Bukit Sion itulah kita hadir, kita berkumpul, dan bisa nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan di kerajaan sorga. Jadi Sion ini berbicara gereja. Sion ini berbicara tentang rumah Tuhan. Di dunia ini telah muncul ratusan sinode gereja. Lalu gereja manakah yang bisa dikatakan sebagai gereja milik Tuhan? Betul nggak? Bapak Ibu yang saya kasihi. Ketika berbicara gereja, secara prinsip, pasti semua gereja akan mengklaim, semua gereja akan mengatakan gereja mereka milik Tuhan, didirikan oleh Tuhan. Pendeta mana yang tidak mengklaim? Betul? Nah, cuman sayangnya banyak pendeta mengklaim, oh ini gereja milik Tuhan. Tapi ketika dombanya pindah ke gereja lain, dia marah-marah. Betul? Kalau itu gereja milik Tuhan, maka biarkanlah dia pergi. Domba itu milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milik pribadi. Kalau gereja Anda milik Tuhan, Tuhan akan tuntun orang masuk ke dalam gereja Anda. Tapi kalau gereja lain adalah milik Tuhan juga, maka biarkanlah domba itu pergi. Jangan karena domba yang ini domba gemuk, artinya setiap bulan memberikan persembahan persepuluhan kepada Anda, maka ketika dia kabur Anda marah-marah. Kalau Anda mengakui gereja Anda milik Tuhan, semua pendeta juga mengaku gereja mereka milik Tuhan. Kalau begitu, gereja mana milik Tuhan? Karena banyak sinode. Kalau hanya satu sinode, itu nggak masalah. Seperti gereja rasul, gereja awal, itu nggak ada macam-macam sinode. Hanya ada satu gereja rasul. Kalau yang namanya Filipi, gereja Korintus, gereja Roma, gereja Galatia, itu hanya gereja lokal. Tapi induknya di bawah satu payung organisasi, gereja rasul. Itulah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Sekarang kita sudah terpecah-pecah. Organisasinya sudah beda-beda. Masihkah bisa dikatakan satu tubuh? Kalau satu tubuh sudah saling menyerang, itu bukan satu tubuh lagi. Walaupun untuk menghibur diri supaya kelihatan damai, kita berkata satu tubuh. Sebenarnya sudah tidak satu tubuh. Ketika jemaat pindah, pendetanya marah-marah. Pendeta saling menyerang, betul? Itulah yang terjadi. Gereja jemaat adalah tubuh Tuhan. Kita lihat dulu Efesus 1 ayat 3. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya. Perhatikan kata ini. Jemaat itulah gereja. Gereja itu adalah tubuh Tuhan. Nah, jika gereja adalah tubuh Tuhan itu hanya ada satu. Betul nggak? Kecuali di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4.
ada Yesus yang lain. Nah, kalau ada Yesus yang lain, itu hasil manipulasi iblis, penyesatan iblis. Berarti ada gereja lain. Gereja yang bukan tubuh Tuhan. Betul nggak? Tubuh Tuhan itu hanya ada satu. Karena itu tidak mungkin di dunia ini ada dua gereja yang sama-sama diakui Tuhan sebagai gerejanya. Oke? Yang sama-sama ada kebenaran. Tidak mungkin. Karena itu, jika di dunia ini ada dua denominasi yang mengaku gereja milik Tuhan dan mengaku ada kebenaran, maka hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu dengar gereja satu ini mengatakan milik Tuhan, gereja yang satu mengatakan gereja milik Tuhan, gereja yang lain mengatakan gereja mereka itu milik Tuhan, maka hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi. Karena jika semuanya mengaku milik Tuhan, tapi ajarannya berbeda, organisasinya berbeda, tidak mungkin. Maka kemungkinan yang ketiga ini adalah, kita lihat, ada gereja A, gereja B. Dari begitu banyaknya sinode, saya hanya ambil 2 contoh saja. Gereja A, gereja B, atau sinode A dan sinode B. Yang sama-sama mengaku gereja milik Tuhan dan ada kebenaran. Maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah gereja A benar, gereja B salah. Atau sinode A benar, sinode B salah. Sinode A milik Tuhan, sinode B bukan milik Tuhan. Itu kemungkinan pertama. Karena ajaran berbeda, organisasi berbeda. Dan itu bukan satu tubuh. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah gereja atau sinode A salah, sinode B yang benar. Jadi ketika engkau mengaku gereja milik Tuhan, saya juga mengaku gereja milik Tuhan. Maka hanya 2 kemungkinan. Kalau bukan gereja Anda yang benar-benar milik Tuhan, maka gereja sayalah yang milik Tuhan. Betul nggak? Atau dibalik. Karena gereja saya dengan gereja Anda itu berbeda. Wahai Bapak Ibu pendeta yang ada di sini, itu masalahnya. Jadi Anda tidak bisa berkata, oh nggak usah diributkan, semuanya adalah tubuh Tuhan. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan dan sebagainya. Itu satu tubuh. Bisa bekerja sama. Tapi ini kan sudah beda Bapak Ibu. Lalu kemungkinan yang ketiga itu adalah kemungkinan yang paling buruk. Anda tahu paling buruk itu apa? Dua-duanya salah. Oke, dua-duanya salah. Gerejamu salah, gereja saya juga salah. Bisa saja terjadi. Karena itu, jika ada 2 sinode gereja sama-sama mengklaim didirikan oleh Tuhan, milik Tuhan Yesus, maka 3 kemungkinan itu yang berlaku. Mana kemungkinan itu? Anda renungkan sendiri. Tapi saya akan memberikan ciri khas gereja milik Tuhan nantinya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali umat Kristen, bahkan pendeta-pendeta tidak tahu sesungguhnya ada 2 macam gereja di dunia ini. Kedua macam gereja itu fakta dan nyata. Kita lihat kedua macam gereja itu. Gereja pertama adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Artinya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan mendirikan gereja itu. Dan gereja yang kedua adalah gereja yang didirikan oleh manusia. Apakah manusia punya kemampuan mendirikan gereja? Punya. Untuk bisa mendirikan sebuah gereja hanya butuh 2 modal. Yang pertama adalah duit, yang kedua adalah koneksi. Duit adalah untuk mendirikan gedung, koneksi adalah untuk mendapatkan perizinan gedung gereja. Dan ini gedung fisik. Lalu bagaimana dengan jemaat? Ketika sebuah gedung gereja berdiri, pasti mudah untuk mendatangkan jemaat kalau menggunakan cara-cara duniawi. Tiap minggu Anda undang saja artis-artis. Orang kan tidak tahu background kehidupan artis seperti apa. Nah, setiap acara artis yang Anda lakukan, banyak orang yang kepingin ketemu artis-artis public figure, betul? Nah, atau Anda ubah. Setiap ibadah ada door prize. Tiap minggu sebuah sepeda motor dijadikan door prize. Percayalah gereja Anda akan penuh. Karena orang ingin dapatkan sepeda motor. Siapa tahu minggu ini dapat giliran gua. Puluhan juta, betul? Lalu setiap akhir bulan dinaikkan bukan motor tapi mobil. Jadi sebulan sekali mobil muncul sebagai door prize. Percayalah gereja demikian pasti penuh. Tapi itu cara duniawi. Apakah mereka cari Tuhan atau cari motor atau cari mobil? Itu urusan yang kedua. Intinya adalah manusia bisa mendirikan gereja. Manusia bisa mengumpulkan jemaat. Tapi apakah itu jemaat Tuhan? Itu yang menjadi persoalan.
Bapak Ibu, nah gereja yang didirikan oleh Tuhan, doktrinnya itu pasti doktrin Alkitabiah. Sedangkan gereja yang didirikan oleh Tuhan itu adalah doktrin buatan sinode. Kenapa gereja itu punya ajaran berbeda-beda? Karena mereka memegang doktrin sinode, bukan doktrin Alkitab. Karena jika semua sinode gereja doktrin sudah sesuai Alkitab, ajarannya kan pasti nggak mungkin berbeda-beda. Betul nggak? Ketika ajaran itu berbeda, yang satu begini, yang satu begitu, yang satu baptis begini, yang satu baptis begitu, artinya ajaran itu doktrin sinode, bukan doktrin Alkitab. Karena jika sama-sama sudah sesuai Alkitab, warna doktrinnya pasti sama. Karena Alkitab nggak mungkin multi kebenaran atau dua kebenaran. Nah, adanya dua macam gereja, itu gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia, juga diungkapkan oleh penulis Ibrani. Dari tadi Ibrani sudah membahas tentang Bukit Sion, gereja yang bisa mendaftarkan nama Anda di sorga. Dan kembali lagi di ayat lain, di pasal lain, penulis Ibrani mengungkapkan tentang adanya dua macam gereja. Lihat Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Ibadah di tempat kudus, yaitu kemah sejati. Ini pasti berbicara gereja. Ini pasti berbicara tentang jemaat. Betul nggak? Nah, ketika berbicara tentang ibadah di tempat kudus, ibadah di gereja, lalu ada dua kekuatan yang bisa mendirikan gereja. Kekuatan yang pertama itu adalah didirikan oleh Tuhan. Artinya, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, ajarannya pasti sesuai dengan firman Tuhan. Karena antara firman dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 Yesus berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika gereja itu didirikan oleh Allah, didirikan oleh Tuhan Yesus, pasti ajarannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika gereja itu bukan didirikan oleh Tuhan, pasti tidak sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah kekuatan pertama. Lalu kekuatan kedua yang bisa mendirikan gereja adalah manusia. Betul nggak? Manusia. Gereja yang didirikan oleh manusia, ajarannya pasti doktrin atau perintah manusia. Dan ketika doktrin atau ajaran manusia yang dipegang, Tuhan Yesus katakan di Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadahku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Tuhan Yesus pun menegaskan ada ajaran, ada doktrin, ada perintah manusia. Lalu ajaran, doktrin, perintah manusia itu diajarkan di mana? Pasti di gereja yang didirikan oleh manusia, bukan gereja yang didirikan oleh Tuhan. Dari sini Ibrani 8 ayat 1 sampai 2 sudah sangat jelas dua macam gereja di dunia. Karena itu Bapak Ibu jangan salah masuk gereja. Anda harus jeli, Anda harus bisa mengenal dengan jelas gereja mana milik Tuhan. Dan tentunya saya akan memunculkan kira-kira gereja milik Tuhan itu seperti apa. Pasti kita berbicara tentang masalah doktrin, karena itulah ciri khas gereja. Adanya dua macam gereja ternyata juga dinubuatkan oleh para nabi. Uniknya, ada dua nabi yang menubuatkan tentang dua macam gereja. Nabi yang pertama itu adalah Nabi Yesaya. Dan nabi kedua dia adalah Nabi Mika. Unik ya. Dan uniknya lagi adalah apa yang dinubuatkan oleh kedua nabi, isinya persis sama. Nah, apakah Nabi Yesaya yang mengkopi Mika atau Mika yang mengkopi Yesaya? Karena isi kalimatnya itu sama. Lalu apakah Nabi Yesaya dengan Nabi Mika saling mengenal? Lalu mereka contek-contekkan, nanti kamu tulis begini ya, nanti aku tulis yang sama ya. Saya yakin itu bukan hasil rekayasa mereka, tapi itu adalah firman dari Tuhan. Tuhan berikan yang sama kepada Nabi Yesaya dan juga yang sama kepada Nabi Mika. Karena Mika ini adalah nabi yang terakhir sebelum masuk ke Injil Matius. Kita lihat tulisan dari kedua nabi itu. Bandingkan Bapak Ibu ya. Bandingkan karena sangat penting loh untuk menemukan gereja milik Tuhan.
Perhatikan ini. Yesaya pasal yang kedua ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kemudian Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, saya akan baca di bagian kitab Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu baca dalam hati yang ditulis oleh Nabi Mika. Kita bandingkan kata dan kalimatnya. Yesaya pasal, ingat ya, Bapak Ibu baca yang Nabi Mika ya. Saya akan baca Nabi Yesaya. Coba bandingkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah lihat di bagian Nabi Yesaya. Bapak Ibu dengarkan dan saya bacakan. Nubuat yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan ada lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sama enggak yang saya baca? Persis sama. Karena itu saya bisa katakan ini seperti di fotokopi Bapak Ibu. Unik sekali ya. Kalau sampai 2 kali melalui 2 orang nabi disampaikan nubuat ini pasti hal yang sangat penting. Karena ini mengenal tentang gereja milik Tuhan. Saya akan kupas dari kitab Yesaya yang saya baca. Tapi yang Bapak Ibu baca di Nabi Mika. Tapi isinya sama Bapak Ibu. Kita kupas. Gunung tempat rumah Tuhan. Oke. Gunung tempat rumah Tuhan. Dan ada kata Sion. Jadi gunung tempat rumah Tuhan itu adalah Sion. Yang menurut penulis Ibrani, namamu di sana akan tercatat di sorga nantinya. Kita lihat apa ini. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Nah, ayat Ibrani ini sudah saya baca. Jadi saya tidak baca ulang supaya tidak buang waktu. Perhatikan kata ini. Bukit Sion. Ya, Bukit Sion. Jadi gunung tempat rumah Tuhan atau Bukit Sion atau Sion, lalu di sanalah namamu akan terdaftar di sorga. Wah, unik sekali Bapak Ibu. Ini rahasia yang kita temukan, yang dibukakan bagi Anda. Jadi di gereja milik Tuhan, namamu baru bisa terdaftar di sorga. Sehingga yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kau berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Itulah gereja milik Tuhan yang punya otoritas. Betul? Lalu Anda mungkin bertanya, gerejanya seperti apa Pak? Ciri khasnya seperti apa? Nah, saya akan berikan ciri khas gereja milik Tuhan. Perhatikan kembali Yesaya pasal 2 ayat 2. Dan ayat yang ketiga. Kita lihat. Perhatikan beberapa kata penting ini. Kata yang pertama adalah akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini adalah nubuat. Munculnya gereja atau banyak sinode gereja yang berbeda-beda ajaran. Ini terjadi pada hari-hari terakhir. Artinya nanti waktu Yesaya menubuatkan itu belum terjadi. Nah, kapan terjadi? Ya sekarang ini. Begitu banyak sinode-sinode yang bermunculan di muka bumi telah menggenapi apa yang tertulis di Nabi Yesaya ini. Gunung tempat rumah Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan adalah gereja milik Tuhan. Perhatikan kata gunung itu bersifat tunggal. Artinya gereja milik Tuhan itu di dunia hanya ada satu. Bisa tangkap? Saya katakan lagi, gereja milik Tuhan itu hanya ada satu. Satu yang maksudkan saya itu bukan hanya satu gereja lokal, bukan. Artinya hanya ada satu wadah, satu organisasi, itu gereja milik Tuhan. Pasti semua organisasi, semua sinode pasti berkata, oh sinode kami, sinode kami. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Ada kata gunung-gunung. Nah, gunung-gunung ini bersifat jamak, menunjukkan berbagai macam sinode-sinode yang ada di muka bumi. Itu gunung-gunung.
Jadi ada dua macam gereja, gunung dan gunung-gunung. Namanya gunung kan sama. Yang namanya gunung itu kan ada menjulang, oke? Lalu ada pepohonan, lalu banyak bebatuan, mungkin juga ada air mengalir, ada air terjunnya. Itu kan gunung. Gunung dalam arti lahiriah, betul? Dan ini gunung, maka sulit dibedakan. Mana gunung milik Tuhan, mana gunung duniawi. Kalau Anda tidak bisa bedakan, Anda akan salah mendaki gunung, salah naik gunung. Lalu ada kata satu lagi adalah bukit-bukit. Bukit itu juga mirip gunung, cuman tidak setinggi gunung. Jadi bahasa Indonesia itu membedakan antara bukit dengan gunung. Kalau gunung itu lebih tinggi, bukit itu lebih landai, lebih rendah. Nah, yang namanya bukit-bukit itu apa? Tidak lain, itu lebih kecil sifatnya, yaitu persekutuan-persekutuan doa. Jadi banyak sekali persekutuan doa di dunia. Dan biasanya persekutuan doa atau komsel-komsel itu adalah cikal bakal berdirinya sebuah gereja. Betul nggak Bapak Ibu? Terutama pendeta-pendeta praktek. Mungkin Anda saat ini sedang berada di bukit-bukit. Anda sedang merintis gereja lokal. Dan kalau bukit berkembang akan menjadi gunung, maka masuklah gunung-gunung. Belum tentu gunung rumah Tuhan. Jadi ini bahasa teologi yang sulit dimengerti, tapi inilah satu rahasia yang harus saya bukakan bagi Anda untuk menemukan gereja milik Tuhan Yesus. Perhatikan kembali, gunung tempat rumah Tuhan dan gunung-gunung. Di mana perbedaan atau ciri khas antara gereja milik Tuhan dan gereja-gereja umumnya. Gunung tempat rumah Tuhan yang bersifat tunggal dan gunung-gunung yang bersifat jamak. Di mana perbedaannya? Jadi apa gereja? Karena sulit dibedakan, maka Anda tidak akan bisa sembarang menemukan gereja milik Tuhan. Karena gereja milik Tuhan berdiri di tengah-tengah dunia ini. Gunung tempat rumah Tuhan berdiri di antara gunung-gunung yang ada di dunia. Maka sulit sekali Anda bedakan. Karena sulit bedakan, maka Anda tuh berpotensi salah masuk gereja. Nah, ciri khas gereja milik Tuhan saya sudah munculkan di bawah. Dari Sion akan keluar pengajaran. Artinya itu apa? Ciri khas gereja milik Tuhan Yesus, ajarannya sesuai dengan Alkitab. Tadi saya sudah katakan, nggak mungkin kalau gereja itu milik Tuhan, ajarannya tidak sesuai Alkitab. Karena Tuhan dengan firman itu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di mana gereja itu milik Tuhan, maka di sana ajaran Alkitab itu akan diberikan. Lalu pasti gereja akan mengatakan lagi, oh gereja kami ajar sesuai Alkitab. Gereja kami ajarannya sudah sesuai Alkitab. Lah, yang mana yang sesuai? Karena ajaran gereja A, gereja B, gereja C, semuanya itu beda-beda. Lalu mana yang Alkitabiah? Mana yang doktrinnya sesuai Alkitab? Betul nggak? Jadi nggak usah diklaim. Kita cek kembali, gali kembali berdasarkan Alkitab. Perhatikan gunung-gunung ini. Supaya Bapak Ibu lebih mudah tangkap. Dari gunung-gunung ini. Gunung rumah Tuhan ada di tengah-tengah gunung ini. Ini baru saya munculkan 6 gunung loh. Lalu gunung gereja, gunung Tuhan itu yang mana? Oke, lihat. Coba Anda tebak dari 6 gunung di atas ini. Yang manakah rumah Tuhan atau Bukit Sion? Karena mereka sama. Anda mau tebak mana? Jadi kalau tebak berarti Anda masuk gereja main tebak-tebakan. Bahaya sekali. Perhatikan. Ada ciri khas gereja gunung tempat Tuhan. Semua gunung gereja tampak sama. Satu-satunya yang membedakan adalah dari gunung rumah Tuhan akan keluar firman Tuhan. Berarti Anda masuk ke gerejanya, selidiki, analisa, cek doktrin yang diajarkan. Nah kalau ini kan sudah jelas. Oke. Sudah fokus. Gunung tempat rumah Tuhan akan keluar firman Tuhan. Akan keluar ajaran yang Alkitabiah. Gereja milik Tuhan akan memberitakan firman Tuhan sepenuhnya. Tanpa menambah dan tanpa mengurangi firman Tuhan. Roma 15 ayat 19. Nah ini berbicara gereja awal ya. Gereja rasul-rasul. Roma 15 ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Gereja milik Tuhan punya 3 ciri khas. Pertama adalah ada mujizat. Karena gereja milik Tuhan pasti mujizat terjadi. Tapi gereja yang punya mujizat belum tentu.
milik Tuhan. Karena banyak juga nabi-nabi palsu yang bisa lakukan mujizat. Iblis bisa lakukan mujizat. Nah, gereja milik Tuhan pasti ada kuasa mujizat. Tapi gereja yang punya kuasa mujizat belum tentu gereja milik Tuhan. Jadi harus bedakan dua hal ya. Lalu yang kedua, ada kuasa Roh Kudus. Artinya gereja milik Tuhan itu ada kehadiran Roh Kudus di dalam gereja itu. Karena gereja adalah tubuh Tuhan, tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi gereja tanpa kehadiran Roh Kudus adalah gereja mati. Gereja yang bersifat organisasi saja. Tidak ada bedanya dengan rumah-rumah ibadat agama lain di mana Roh Kudus tidak hadir. Tapi ada jemaat, ada bangunannya. Jadi gerejanya juga seperti itu. Ada jemaat, ada bangunan, tapi Tuhan tidak hadir di sana. Lalu yang ketiga, memberitakan Injil sepenuhnya. Artinya ajarannya kembali ke Alkitab, ajarannya sesuai Alkitab. Jadi ada 3 ciri khas gereja rasul. Pertama, ada mujizat. Yang kedua, ada penyertaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, memberitakan ajaran sepenuh firman Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, Injil sepenuhnya. Apa yang dimaksudkan Injil sepenuhnya? Firman Tuhan tidak ditambah dan tidak dikurangi. Diajarkan persis seperti yang ada di dalam Alkitab. Itu yang paling penting. Ada 2 macam gereja, perhatikan kembali di sini. Gereja yang didirikan Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Nah, gereja yang didirikan Tuhan punya prinsip yang jelas. Tidak akan menambah atau mengurangi firman Tuhan. Jelas ya? Itu gereja milik Tuhan. Tegas. Jadi nggak ada kompromi-kompromi. Nah, sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, tanda plus dan minus itu berubah arahnya menjadi seperti ini. Oke? Menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Gereja yang didirikan oleh Tuhan. Doktrinnya adalah doktrin kompromi. Oh, Anda mau dibaptis percik, oke. Dibaptis Islam juga, oke. Itu gereja milik Tuhan. Tidak ada ketegasan. Oke? Oh, perjamuan kudus mau begini boleh, begitu juga boleh. Jadi banyak gereja-gereja kompromi. Enggak pentingkan doktrin. Gereja milik Tuhan itu pentingkan doktrin. Karena doktrin itu menyelamatkan. Ketika ajaran tidak sesuai dengan Alkitab, engkau tidak akan selamat. Karena peta kerajaan sorga ada di dalam Alkitab. Alkitab ini ibarat zaman sekarang itu adalah Google Map-nya sorga. Ketika engkau keluar dari Alkitab, engkau tidak akan sampai ke sorga. Jadi begitu pentingnya, harus jelas, harus tegas. Kita perhatikan, firman Tuhan itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Perhatikan perintah Tuhan, Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Perhatikan kalimat yang saya cetak, kata yang saya cetak garis merah, garis bawah dan dicetak warna merah. Menambahi atau mengurangi, tidak boleh. Lalu kita lihat ayat yang lain, Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Masih banyak ayat-ayat lain di mana firman Tuhan dengan jelas, dengan tegas mengatakan firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Anda juga bisa membandingkan Amsal pasal 35 sampai 6 atau kitab terakhir, pasal terakhir, ayat yang hampir penghabisan, yaitu Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh dikurangi. Nah, kalau firman Tuhan tidak ditambah dan dikurangi, maka akan muncullah ajarannya Alkitabiah, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja milik Tuhan. Saya akan berikan ciri khas lagi. Salah satu ciri khas utama dari gereja yang didirikan Tuhan Yesus adalah tetap mempertahankan ibadah pada hari Sabat. Oke? Mungkin Anda akan mulai panas ya. Anda mungkin akan mulai menolak dan berontak ya. Tapi saya akan katakan gereja milik Tuhan itu salah satu ciri khas itu di dalam gereja Tuhan atau rumah Tuhan akan memelihara hari Sabat. Kita lihat dasar ayatnya. Yesaya 56 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tadi kita ambil Yesaya pasal yang kedua. Nah, ini Yesaya pasal yang ke-56. Karena penulisnya sama, pasti berbicara pada jalur yang sama. Yesaya 56 ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, maka mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan aku akan memberikan
kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka dan yang dipersembahkan mereka di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Beberapa kata Bapak Ibu perhatikan di sini. Penting sekali. Yang pertama adalah mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Nah, gunungku yang kudus ini berbicara tentang Yesaya pasal yang kedua tadi. Oke, pada hari-hari terakhir akan berdiri gunung rumah Tuhan dan sebagainya. Oke, ini berbicara gereja Tuhan. Lalu di gereja Tuhan ini disebut dengan rumah doa. Di Yohanes pasal yang kedua, ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dia menemukan banyak sekali penjual kambing domba untuk korban, lalu penukar uang menjual merpati. Tuhan Yesus marah, jungkir balikkan meja mereka. Yesus membuat cambuk mengusir mereka. Karena Tuhan Yesus berkata, rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ini berbicara rumah Tuhan, ini berbicara bait Allah. Nah, di rumah Tuhan ini ciri khasnya adalah memelihara hari Sabat. Oke, sudah ketemu warna gereja milik Tuhan? Apakah semua gereja masih pegang hari Sabat? Itu dia. Jadi Anda boleh saja mengaku gerejaku milik Tuhan. Tapi permasalahannya adalah apakah gerejamu pegang hari Sabat? Kalau tidak, maka pikirkan kembali. Ciri khas rumah Tuhan atau Bukit Sion tetap menguduskan hari Sabat sebagai hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Keluaran 8 ayat 28, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang namanya ingat berarti nggak boleh dilupakan. Sekarang hari Sabat sudah dilupakan. Lalu dikuduskan artinya harus dipegang, harus dipelihara hari Sabat itu. Ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan akan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, hari Sabat. Dan hari Sabat itu masuk 10 hukum Allah. 10 hukum Allah itu intisari dari Alkitab ini. Oke, intisari. Karena 10 hukum Allah itu hanya terbagi menjadi 2 bagian. Hukum 1 sampai hukum yang keempat itu hubungan kita dengan Tuhan. Dan hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10 itu hubungan sesama manusia. Dan salah satu hubungan antara kita dengan Tuhan adalah kuduskanlah hari Sabat. Hanya di gereja milik Tuhanlah hari Sabat itu dipelihara. Imamat 23:3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yaitu hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Perhatikan, ternyata dari sejak perjanjian lama Tuhan sudah menentukan hari ibadah. Lihat hari ibadah, hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Sabat itu untuk apa? Hari pertemuan kudus. Ternyata dari perjanjian lama sudah ditegaskan hari Sabat itu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, apakah hari Sabat itu masih dipegang? Hari apakah hari itu? Hari Sabat jatuhnya hari Sabtu, bukan hari Minggu ya. Gereja awal tetap memelihara hari Sabat. Kita lihat, setelah Roh Kudus dicurahkan, hari Pentakosta lalu gereja awal berdiri. Nah, gereja awal milik Tuhan itu ibadahnya itu masih hari Sabat. Hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kita lihat jemaat di Antioquia. Kemudian ketika Paulus di Filipi. Kemudian ketika Paulus di Tesalonika. Ketika Paulus di Korintus. Dan umat Israel sampai sekarang tetap memelihara hari Sabat di sinagog mereka. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya akar. Karena akar itu berasal dari bangsa Israel. Dan hari Sabat itu bukan untuk orang Israel. Hari Sabat itu sudah Tuhan adakan sebelum adanya bangsa Israel. Di Kejadian pasal yang kedua. Oke, Kejadian pasal 2. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi, Tuhan berhenti pada hari ke-7. Lalu Tuhan menguduskan dan memberkati hari ke-7. Itu sudah ada gambaran Sabat sebelum adanya bangsa Israel. Dan 10 hukum Allah, apakah hanya ditujukan kepada bangsa Israel? Anda tidak usah memegang hari 10 hukum Allah.
Bukankah isi 10 hukum Allah salah satunya perintah menguruskan hari Sabat? Jadi banyak kerancuan-kerancuan tafsiran dari pendeta-pendeta. Jadi ciri khas gereja milik Tuhan. Dibangun di bagian awal sudah dijelaskan bahwa gunung tempat rumah Tuhan akan keluar pengajaran. Oke, keluar pengajaran. Perhatikan gambar-gambar animasi ini Bapak Ibu. Keluar firman Tuhan. Nah, gunung tempat rumah Tuhan ini adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Yang dilanjutkan oleh murid-muridnya dan memiliki 5 doktrin utama. Ada 5 doktrin utama gereja milik Tuhan. Nah, ini sudah muncul warna gereja milik Tuhan. 5 ajaran pokok Yesus dan para rasul. Yang pertama, melakukan baptisan Alkitabiah. Yang kedua, melakukan perjamuan kudus yang sesuai Alkitab. Yang ketiga, jemaat harus memohon kepenuhan Roh Kudus. Ada penyertaan Roh Kudus. Yang keempat, melakukan pembasuhan kaki. Yang kelima, tetap menguduskan hari Sabat. Jadi, 5 doktrin ini adalah warna gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Ini doktrin 5 doktrin itu dijalankan di gereja awal. Dijalankan di gereja awal. Nah, hari ini gereja-gereja mungkin masih melakukan 3 hal. Baptisan masih ada, perjamuan kudus masih ada, nah Roh Kudus masih ada yang ada yang tidak. Kita lihat lebih tajam. Apakah ajaran gereja-gereja hari ini masih sama dengan yang diajarkan oleh murid-murid Yesus? Masih sama enggak? Ketika ajaran gereja hari ini sudah berbeda dengan ajaran murid-murid, Paulus katakan terkutuklah. Kenapa Paulus sebagai seorang rasul bukannya memberkati sampai mengutuk karena ini masalah serius? Karena itu ciri khas gereja milik Tuhan. Kita perhatikan yang dikatakan Paulus. Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Perhatikan ini Paulus berkata terkutuklah. Jangankan pendeta, sekalipun malaikat dari sorga. Jika memberikan ajaran yang berbeda dengan ajaran para rasul, maka itu terkutuk. Yang memberitakan itu terkutuk, yang menerima ajaran itu juga ada di bawah kutukan, sama-sama terkutuk. Maka jangan sampai kita terkutuk dan tidak masuk surga, malah masuk ke tempat siksaan di alam maut. Kembalilah ke gereja milik Tuhan. Gereja milik Tuhan itu sudah jelas ada 5 doktrin utamanya. Oke, kita lihat lagi. Ketika ajaran kita berbeda, kita ada di dalam kutukan itu. Lihat lagi, untuk mengupas 5 topik ini, pelajaran ini dibutuhkan waktu minimal 45 kali pertemuan. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali yang ingin saya buka, banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi keterbatasan. Karena itulah saya banyak mendirikan kelas-kelas pengajaran Alkitab. Sebelum Corona saya ada sampai 7 kelas pengajaran Alkitab di tempat berbeda-beda. Dalam 1 minggu hampir full. Saya mengajarkan gratis karena saya ingin memberitakan kebenaran. Nah, sejak adanya Corona kita berhenti, sekarang diganti Zoom. Saya sering kali memberikan pengajaran Alkitab di Zoom secara gratis. Siapapun Anda yang tertarik, mari ikut daftar. Oke. Nah, kalau tidak pun Bapak Ibu bisa masuk ke link YouTube saya, Bible Teaching Ministry. Nah, banyak kebenaran-kebenaran, doktrin-doktrin yang saya kupas di sana. Silakan Bapak Ibu kunjungi link tersebut. Kita lihat kembali. Baptisan air, perjamuan kudus, dan kepenuhan Roh Kudus. 3 doktrin ini masih diakui dan masih dijalankan. Walaupun berbeda-beda antara sinode satu dengan sinode lain. Jadi, walaupun baptisan perjamuan kudus itu dijalankan, masih perlu digali kembali. Sama nggak ajaran baptisan dan perjamuan kudus seperti ajaran rasul-rasul gereja awal? Kalau tidak sama, berarti tetap saja bukan gereja milik Tuhan. Lalu ada 2 lagi. Basuh kaki dan hari Sabat. Namun 2 doktrin ini sudah hilang dari gereja zaman sekarang. Hilang. Karena itu, gereja milik Tuhan itu harus ada. Khususnya tentang hari Sabat lah. Ya, kita lihat dari tadi kita sudah bahas tentang gunung rumah Tuhan atau gereja milik Tuhan. Ternyata dari salah satu ciri khas gereja milik Tuhan adalah tetap menguduskan hari Sabat sebagai hari ibadah. Hari Sabat itu apa? Hari Sabtu.
Karena itulah kita ingin menjadi gereja milik Tuhan. Kalau Anda ingin menjadi gereja milik Tuhan, kembalilah ke Alkitab. Ibadah di hari Sabtu, hari Sabat. Mengapa bisa terjadi perbedaan doktrin antara sinode satu dengan gereja lain? Bahkan ada yang dihilangkan karena salah tafsir. Kita lihat masalah tafsiran. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kenapa bisa muncul begitu banyak doktrin berbeda-beda? Karena masalah tafsiran. Yang satu tafsirkan gini, yang satu tafsirkan begitu. Tapi firman Tuhan boleh. Tuhan sendiri izinkan ditafsirkan. Tapi syarat dalam penafsiran Alkitab tidak boleh mengandalkan hikmat, logika, kepintaran sendiri. Di dalam penafsiran itu mutlak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, Roh Kudus inilah akan menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus sudah sampaikan ketika masih hidup di dalam dunia, masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menerima. Tetapi nanti akan datang, yaitu roh kebenaran. Dia akan menuntun kamu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita sudah belajar dan sudah mengupas ciri khas gereja milik Tuhan yang bisa mendaftarkan nama Anda ke sorga. Semoga Anda bisa mengerti dan bisa tangkap. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami diungkapkan sebuah rahasia besar tentang adanya dua macam gereja di dunia. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus dan gereja yang didirikan oleh manusia. Dan kedua macam gereja itu sama-sama ada di dunia, yaitu gunung tempat rumah Tuhan dan gunung-gunung yang lainnya. Tapi kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah dibukakan, mata kami dicelikkan, dan kami sudah diberikan ciri khas gereja milik Tuhan. Tidak lain yaitu gereja rasul-rasul. Di zaman rasul-rasul masih menjalankan 5 doktrin utama. Baptisan air, perjamuan kudus, basuh kaki, Roh Kudus, dan hari Sabat. Itulah gereja milik-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu agar gereja kami kembali ke Alkitab. Kami menjalankan sesuai dengan firman-Mu supaya kami diakui kembali menjadi gereja milik Tuhan, Bukit Sion yang bisa mendaftarkan nama kami ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tetap menuntun kami, menyertai kami sampai 8 sesi kami bisa kupas selesai. Dengan demikian lengkaplah kitab kehidupan yang kami pelajari. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan bertemu pada minggu yang depan dan masih mengupas tentang kitab kehidupan. Dan minggu depan ada 2 topik lagi. Topik yang akan saya kupas adalah apakah nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan masih bisa dihapuskan atau tidak. Nanti kita akan muncul juga istilah sekali selamat tetap selamat. Apakah itu Alkitabiah? Tuhan Yesus berkati. Bagi mahasiswi teologi STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa. Nah, topik kitab kehidupan adalah salah satu mata kuliah yang harus Anda ikuti, dan setiap episode itu ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Kita akan lihat episode ini ataupun topik yang satu ini. Bagaimana agar namamu dicatat dalam kitab kehidupan? Pertanyaan pertama, sebutkan 3 syarat terbentuknya sebuah kerajaan. Bagaimana agar kita bisa menjadi warga kerajaan sorgawi? 2, tuliskan secara lengkap teks ayat Alkitab Injil Lukas dan kitab Ibrani agar masuk sorga, maka nama kita harus terdaftar di sorga. 3, tuliskan 2 otoritas gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. 4, dalam perjanjian lama ada 2 nabi yang menubuatkan akan munculnya 2 macam gereja di dunia. Sebutkan kedua nabi tersebut bersama dengan ayatnya. Mungkin teksnya nggak usah, hanya pasal dan ayatnya. 5, siapakah yang bisa melepaskan kita dari siksaan alam maut dan apa syaratnya agar kita terhindar dari siksaan api neraka? 6, apa pemahaman saudara
tentang Bukit Sion, jelaskan dengan bahasa dan pengertian saudara dengan dilengkapi ayat Alkitab. 7. Penulis kitab Ibrani mengungkapkan ada 2 macam gereja di dunia. Tuliskan teks ayatnya apa perbedaan kedua macam gereja itu. 8. Apa ciri khas gereja milik Tuhan Yesus? 9. Tuliskan 5 bukti ayat di dalam Kisah Para Rasul bahwa gereja awal atau gereja milik Tuhan masih tetap beribadah pada hari Sabat. 10. Tuliskan 5 ajaran utama gereja milik Tuhan yang dipraktekkan atau dijalankan di gereja awal yang berdiri setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Mari silakan Anda isi, kemudian Anda ketik dan kirim ke email STT Itai. Tuhan Yesus berkati.